Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harni Hayuning Tias, mahasiswi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, dengan NIM 201180326. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Evi Muafiah MAG. Dalam review jurnal ini ada beberapa hal yang harus kita cantumkan, yaitu seperti judul, nama jurnal, volume dan halaman, tahun, penulis, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan ataupun kekurangan. Baik, langsung saja. Yang pertama-tama yaitu mengenai judul. Judul jurnal yang saya review di sini adalah mengenai Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Islam, tinjauan dari epistemologi dan isi materi. Yang di sini saya beri warna kuning. Lalu kemudian untuk nama jurnal, saya ambil dari jurnal Eksis dan saya sertakan linknya di sini. Dan di sini saya beri warna coklat. Kemudian volume dan halaman. Volume yang saya ambil dari jurnal ini adalah volume 8 nomor 1 dan halaman 2053 sampai 2058. Yang di sini saya kasih warna abu-abu. Lalu tahun dari jurnal ini adalah bulan Maret tahun 2012. Yang di sini saya kasih warna hitam. Kemudian untuk untuk mereview jurnal, tidak lupa nama penulis kita cantumkan, yaitu Haji Abdul Rahman. Yang di sini saya kasih warna merah. Kemudian untuk reviewer. Untuk reviewer di sini adalah saya sendiri, Harni Hayuning Tias, dengan NIM 201180326, serta tanggal reviewer di sini adalah tanggal 10 Oktober 2020. Kemudian latar belakang. Latar belakang di sini adalah pendidikan agama Islam memiliki hubungan yang erat dengan pendidikan Islam dan apa yang diinginkan oleh pendidikan secara nasional yang tersirat dalam definisi kurikulum dalam sistem pendidikan nasional. Di sini penulis melalui tulisan ini melihat kembali yang menjadi dasar pemikiran terhadap tujuan pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam yang ditinjau dari aspek epistemologi dan isi atau materi. Latar belakang di sini saya ambil dari pendahuluan, yaitu yang saya beri warna biru di sini. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini adalah yang pertama, pendidikan agama Islam ini memiliki tujuan atau arah sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang bersifat mendidik agama Islam, yaitu berupa materi yang sudah ada lalu kemudian disampaikan dan dipelajari untuk diamalkan. Yang kedua adalah pendidikan Islam di sini sebagai materi kajian, ialah suatu pembahasan yang bersifat pemikiran dan filosofis. Tujuan penelitian di sini saya ambil dari fokus masalah, yaitu yang saya beri warna ungu di sini. Lalu selanjutnya permasalahan. Permasalahan di sini adalah bahwa banyak orang yang menganggap pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam adalah sama. Sebetulnya pendapat ini adalah ada benarnya jika keduanya ini dikaitkan dengan isi atau materi.
Namun secara epistemologi atau metode dalam penggaliannya sangat berbeda. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam terhadap pembahasan ini yang berfokus kepada pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam dalam tinjauan epistemologi dan isi atau materi. Permasalahan di sini saya ambil dari fokus masalah juga yang saya beri warna orange di paragraf 1 dan paragraf terakhir dari fokus masalah. Yang selanjutnya adalah objek penelitian. Objek penelitian di sini adalah mengacu kepada perbedaan, yaitu pendidikan agama Islam dan pendidikan Islam. Pendidikan agama Islam di sini lebih cenderung ke arah aplikasi terhadap pendidikan Islam. Tetapi pendidikan Islam di sini berbicara dalam tataran sumber teori prinsip yang notabene menjadi cikal bakal materi pendidikan agama Islam itu sendiri. Adapun dari sisi isi atau materi, pada dasarnya antara pendidikan agama Islam dengan pendidikan Islam di sini, sebagaimana dalam pandangan epistemologi tidaklah terdapat perbedaan yang berat, yang berarti di mana term yang terdapat dalam pendidikan agama Islam yaitu mencakup akidah, ibadah, dan akhlak diesensikan dalam istilah pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, potensi dan fungsi manusia dan akhlak. Objek penelitian di sini saya ambil dari abstrak, yang mana di sini saya beri warna biru tua. Yang selanjutnya adalah subjek penelitian. Subjek penelitian di sini adalah potensi dan fungsi manusia, yang saya ambil dari hasil penelitian. Yang saya ambil dari hasil penelitian yang saya beri warna hitam di sini. Terus kemudian metodologi penelitian. Metodologi penelitian di sini adalah jenis penelitian ini metode library research atau penelitian pustaka. Penelitian ini ditulis berdasarkan hasil kajian terhadap sebagai bahan pustaka yang relevan, baik berupa buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya yang terkait dengan fokus masalah di atas. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat tekstual, yakni berupa pandangan dan pemikiran yang berbeda dalam bahan pustaka yang dimaksud. Nah, metodologi penelitian di sini saya ambil dari metodologi penelitian yang ada di jurnal Access ini. Saya ambil dari metode penelitian ya, yang saya beri warna hijau di sini. Kemudian hasil penelitian. Hasil penelitian di sini ada 3. Yang pertama adalah pendidikan agama Islam ini merupakan bahan jadi dari isi yang sumbernya adalah pendidikan Islam. Sehingga bisa dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah format berupa kajian teori yang diaplikasikan melalui proses pendidikan agama Islam. Yang kedua adalah term PAI atau pendidikan agama Islam ini tidak bisa dipisahkan dari pendidikan Islam, sehingga perlu kesinambungan dan menyelaraskan antara kajian teori dengan aplikasi. Yang ketiga di sini adalah epistemologi atau teori pengetahuan. Dalam hal ini, dalam pendidikan Islam memiliki berkaitan dengan pendidikan agama Islam yang akan memunculkan pembinaan dan pengoptimalan potensi, penanaman penilaian Islam dalam jiwa rasa dan pikir serta keserasian dan keseimbangan, sehingga term akibat ibadah dan akhlak atau dengan penjabarannya ini dengan istilah pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi dan fungsi manusia serta kajian akhlak dan diterapkan dalam tataran aplikasi berupa cerdas pengetahuan, cerdas sikap dan nilai, serta cerdas dalam tindakan yang diambil dalam kehidupan sehari-hari atau berakhlak mulia. Hasil penelitian di sini saya ambil dari kesimpulan, yaitu yang saya beri warna pink di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan di sini adalah menurut saya kelebihan dari jurnal ini adalah menggunakan bahasa yang sederhana sehingga bisa dengan mudah pembaca itu untuk memahami tulisannya. Kemudian kekurangan di sini menurut saya tidak ada kekurangan dalam jurnal ini, menurut saya baik semua.
Baik, demikian yang bisa saya sampaikan dalam review jurnal untuk tugas mata kuliah metodologi penelitian pendidikan di sini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Akhiron wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.